Mabelo Podcast. Mari bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ada komponen pembelajaran. Nah, ketika bicara komponen pembelajaran, maka di sini ada beberapa standar yang saling terkait. Dan yang tidak kalah pentingnya sebagai implementatornya itu satuan pendidikan harus memahami secara utuh 8 standar, keterkaitannya, apa esensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa lagi dengan kami untuk episode kedua Mabelo Podcast BPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Lompe Rakarebai Lompe Rapovia. Kebaikan atau ilmu pengetahuan yang dikabarkan, kebaikan dan ilmu pengetahuan itu yang akan kita lakukan. Baik sahabat Mabelo Pura di mana saja berada yang bisa mendengarkan dan menyaksikan podcast kami kali ini. Pada episode kedua ini kita akan tampil dengan sebuah topik menarik. Topik ini tentunya tidak terlepas dengan tugas fungsi BPMP Provinsi Sulawesi Tengah atau secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pelaku pendidikan dalam hal pemutuan pendidikan. Topik kita adalah standar nasional pendidikan sebagai tolok ukur mutu pendidikan. Nah, tentunya Sobat Mabelo Pura sekalian, selama ini kita sudah mendengarkan banyak hal terkait dengan standar nasional pendidikan. Tentunya secara inti atau secara terminologi yang benar beserta implementasinya kita perlu ketahui lebih jauh. Nah, untuk itu dalam podcast kali ini kami telah menghadirkan narasumber luar biasa kita yang telah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dr. Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, itulah Pak Sobat Mabelo Pura telah hadir di studio kita ini Bapak Dr. Andos Abdul Ghani yang sehari-hari beliau adalah Koordinator Widya Prada pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu juga beliau adalah Ketua Tim Kerja Pemutuan Pendidikan yang dilaksanakan atau yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, mungkin sebelum kita memulai ada prolog yang saya sampaikan. Pertama bahwa banyak Pak Dokter pertanyaan dari masyarakat. Sebenarnya untuk memutuhkan satuan pendidikan itu seperti apa atau standarnya itu seperti apa? Ini pertanyaan yang sering terungkap. Tapi pertanyaan itu perlu dijawab dari terminologi sebenarnya. Sesungguhnya standar nasional pendidikan itu apa sih? Nah, selama ini menjadi familiar di telinga banyak orang termasuk Sobat Mabelo Pura bahwa kita harus menerapkan standar nasional pendidikan. Tapi secara terminologi, apakah kita yakin bahwa itu sudah dipahami secara utuh? Untuk itu penting pada podcast kali ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya eksplor kepada narasumber kita di podcast kali ini. Untuk itu pertanyaan pertama tentunya sahabat Mabelo Pura perlu memahami secara utuh apa sih sebenarnya terminologi standar nasional pendidikan itu. Terima kasih banyak Pak Dasman, Bapak Ibu, sahabat Mabelo Pura dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Pagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan siap untuk mengabdi demi pendidikan di Sulawesi Tengah. Sahabat Mabelo Pura yang kami hormati. Ketika kita bicara standar nasional pendidikan, kita tidak bisa lepas dari regulasi yang ada. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 2 regulasi yang sangat terkait dengan standar nasional pendidikan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2001 yang dirubah menjadi PP nomor 4 tahun 2022. Nah, di dalam 2 regulasi itu dijelaskan terkait dengan apa sebetulnya SMP itu. Jadi di sana dikatakan bahwa SMP itu adalah kriteria minimal, kriteria minimal yang harus dimiliki oleh semua satuan pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Agar supaya itu satuan pendidikan itu bisa mencapai mutu sesuai dengan harapan itu. Intinya adalah bahwa dimanapun sekolah itu berada, dia harus menjadikan SMP sebagai rujukan standar minimal standar minimal yang harus dipedoman. Itu yang
bisa saya sampaikan terkait dengan SMP itu. Ya, baik Pak Dokter, terkait dengan tadi kita sudah mendengarkan terminologi bahwa standar nasional pendidikan itu standar minimal yang harus diimplementasikan dilakukan oleh satuan pendidikan dalam berbagai konteks implementasi. Tentunya di sebuah jenjang pastinya. Nah, tentunya standar ini tidak hanya berdiri pada satu standar tertentu. Nah, ada 8 standar yang kemudian secara implementatif 8 standar ini harus dilaksanakan. Nah, sehingga perlu penjelasan kepada sahabat Mabelopura 8 standar yang sangat esensial itu dalam konteks standar nasional pendidikan itu apa saja itu? Ya, jadi SMP itu kenal dengan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulusan. Dasmen dan istilah untuk PAUD adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itu menjadi ukuran minimal setiap anak kita yang akan menamatkan pendidikannya di suatu jenjang satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Nah, itu SKL. Jadi di sana ada ukuran-ukuran yang harus dicapai. Nah, tentu untuk mencapai itu maka ada standar isi. Standar isi. Nah, standar isi itu terkait dengan ruang lingkup materi yang harus tersampaikan. Ya, kepada anak-anak kita agar supaya SKL atau STPPA tadi itu bisa tercapai. Yang ketiga ada standar proses. Ini standar proses esensinya adalah bagaimana interaksi antara pendidik kita dengan peserta didik kita itu lebih mengedepankan pembelajaran berpusat pada anak-anak kita, berpusat pada murid yang menyenangkan, inspiratif dan seterusnya. Nah, di sini tentu diperlukan kemampuan yang komprehensif dari guru kita untuk selalu melakukan perbaikan pembelajaran melalui refleksi. Kemudian selain itu ada standar penilaian yang kita kenal. Nah, standar penilaian itu intinya adalah ingin mengukur ketercapaian dari apa yang telah disampaikan kepada anak kita. Setelah proses dilaksanakan. Setelah proses itu, sehingga di sini ada 2 penilaian, yaitu formatif dan sumatif. Formatif intinya bagaimana dalam proses pembelajaran itu dilakukan pengukuran dan teman-teman itu jadikan dasar untuk perbaikan. Kemudian untuk lulusan itu ketika dia ujian sekolah, ujian semester itu ada penilaian sumatif. Lalu setelah itu ada standar PTK. Nah, ini kalau PTK itu terkait dengan pendidikan tenaga pendidikan. Tentu terkait dengan guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk juga operator kalau kita lihat di Dasmen yang terbaru tahun 2025 itu banyak sekali PTK yang dijelaskan di sana. Kemudian juga ada standar pengelolaan. Nah, itu standar pengelolaan itu terkait dengan bagaimana sekolah itu memanage sekolahnya. Tentu berdasarkan tata kelola, tentu mengacu kepada perencanaan yang baik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. Tentu meliputi semua yang dibutuhkan oleh sekolah itu. Dalam rentang waktu 4 tahun untuk program rencana jangka menengah dan 1 tahun untuk rencana jangka pendek. Kemudian juga ada standar sarana prasarana terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah itu, dan yang selanjutnya ada standar pembiayaan. Itu juga terkait dengan bagaimana pengaturan pembiayaan. Itulah 8 standar yang memang harus menjadi acuan bagi semua sekolah kita agar supaya nanti bisa dengan mudah untuk itu bisa direncanakan dan dicapai dengan saya kira untuk sementara seperti itu Pak Asman. Baik. Artinya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar PTK, sarana prasarana, pengelolaan penilaian dan pembiayaan adalah satu instalasi sistem yang tidak terpisahkan. Tentunya sahabat Mabelopura perlu juga dapat informasi, Pak Dokter, terkait dengan tentunya antara standar satu dengan standar yang lainnya memiliki keterkaitan yang sangat penting, di mana kalau kita bicara seperti 2 sisi mata uang menjadi tidak bermanfaat sisi yang satunya jika sisi yang satunya tidak ada. Nah, kemudian terkait dengan standar nasional pendidikan, 8 standar yang sudah kita sebutkan tadi harus terimplementasi secara total dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Mabelopura keterkaitan antara standar itu dalam konteks implementasi seperti apa? Kira-kira. Jadi kalau misalnya 8 standar itu kita mau buat dalam
suatu komponen atau kita bagi menjadi komponen, maka bisa kita katakan bahwa itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah komponen tujuan. Dalam hal ini adalah SKL. Komponen tujuan ini adalah menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan untuk semuanya, dan itu ditentukan oleh standar-standar yang lain. Yang kedua adalah ada komponen pembelajaran. Nah, ketika bicara komponen pembelajaran, maka di sini ada beberapa standar yang saling terkait. Di sini ada standar isi yang akan menekankan bagaimana ruang lingkup materi yang dipersyaratkan minimalnya itu harus disampaikan. Misalnya 10, harus disampaikan minimal 10 itu. Kemudian ada standar proses, kemudian ada standar penilaian. Jadi 3 ini menjadi satu kesatuan di dalam memperbuat pembelajaran. Sehingga setiap guru itu yang mau mengajar maka harus pertama mendalami dari standar ini. Yang ketiga adalah tata kelola. Ketika kita bicara tata kelola itu terkait dengan standar pengolahan. Itu artinya bagaimana memanage sumber daya yang ada. Dan yang keempat itu sumber daya. Nah, sumber daya itu terkait dengan sarana prasarana, ya kan? Terkait dengan PTK, terkait dengan pembiayaan. Nah, ini semua saling terkait. Nah, ketika kita bicara sebenarnya tujuan penyebab tujuan itu bisa tercapai dengan mudah atau tidak itu, kalau kita lihat itu yang paling menentukan itu pertama adalah di pembelajaran. Proses. Jadi di pembelajaran itu artinya itu terkait dengan standar proses, standar isi dan standar penilaian. Dan yang kedua adalah pengolahan atau tata kelola. Dan yang terakhir adalah sumber daya. Jadi seperti itu. Baik, jadi menarik kemudian tujuan ini menjadi sesuatu goals yang harus dicapai. Nah, tentunya ketika sudah ditetapkan tujuan yang harus dicapai, lalu di-action dalam bentuk pembelajaran. Nah, kemudian dalam konteks ini ada 3 yang disampaikan Pak Dokter tadi, ada standar isi, proses, dan penilaian. Sebuah keterkaitan yang tentunya begitu kurikulum dalam standar isi ini diterapkan, di dalam proses harus dinilai. Nah, kemudian tentunya tata kelola keberadaan sarana prasarana menjadi hal yang penting untuk harus ada. Dan yang terakhir ketersediaan sumber daya yang ada. Nah, tapi kemudian kita harus melihat juga kenyataan lapangan. Kondisi-kondisi seperti ini tentunya kalau kita bicara tentang tata kelola tentunya berbeda-beda oleh setiap satuan pendidikan, apalagi ketersediaan sumber daya. Nah, tapi paling tidak ada informasi kepada sahabat Mabelopura, 4 komponen utama ini apapun kondisinya harus dilakukan oleh sekolah, harus menjadi bagian penting. Nah, ini diberi penguatan dulu Pak Dokter terkait dengan hal ini karena sumber daya ini berbeda-beda ini. Sahabat Mabelopura yang kami hormati, sebagai satuan pendidikan itu memang harus pertama itu setiap satuan pendidikan itu harus memahami dulu standar-standar nasional pendidikan itu. Nah, tentu untuk bisa memahami tentu harus memiliki dokumennya kan? Ya, karena itu ya setiap satuan pendidikan ya harus memiliki dokumen dari 8 standar itu. Dan tentu yang terbaru kan? Yang terbaru. Nah, setelah memahami tentu bagaimana mengimplementasikannya. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Contoh konkretnya misalnya standar pengolahan. Tentu itu diimplementasikan dalam bentuk penyusunan rencana kerja jangka menengah, kemudian rencana kerja jangka pendek. Kemudian dari situ nanti ada rencana kerja dan anggaran sekolah. Nah, itu. Nah, untuk bisa membuat perencanaan itu tentu punya data-data ya. Nah, data-data itu tentu berdasarkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi diri sekolah. Yang mana itu? Nah, ada hasil evaluasi diri secara nasional yang dikatakan ANBK, ya kan? Dan mungkin juga diharapkan ada juga hasil evaluasi diri secara internal. ANBK, ANBK itu outputnya adalah ada profil pendidikan dan ada rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan itu, profil pendidikan itu sebenarnya adalah sumber utama di dalam membuat perencanaan sekolah dalam rencana kerja jangka menengah. Begitu juga rencana jangka pendek. Baik. Nah, ini menarik. Saya potong Pak Dokter. Menarik karena begini. Kalau kita bicara tentang rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah yang kemudian dibuat dalam bentuk implementasi dalam rencana kerja anggaran sekolah. Ini hal sangat krusial. Nah,
Nah, menjadi penting kemudian diketahui oleh sahabat Mabelopura karena dalam kenyataannya mungkin satuan pendidikan di Sulawesi Tengah secara hierarki belum memiliki secara utuh tahapan-tahapan ini, belum melakukan. Tetapi apapun itu standar tentang pelaksanaan ini makanya menjadi penting bagi mereka dalam konteks implementasi secara krusial apa yang seharusnya esensi utamanya dalam konteks implementasi standar ini, sehingga dalam konteks implementasi standar ini adalah bagian-bagian yang harus dimiliki oleh sekolah atau dilakukan sekolah untuk mencapai standar sebagai tujuan akhirnya itu. Nah, ini penting. Jadi implementasinya secara komprehensif. Mungkin itu bisa disampaikan kepada sahabat Mabelopura. Apa yang dilakukan satuan pendidikan? Kira-kira gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu sahabat Mabelopura dimanapun berada. Jadi apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Tentu yang mereka lakukan itu tentu berdasarkan apa yang menjadi keinginan dari semua warga satuan pendidikan yang dirumuskan dalam visi ya. Visi, misi dan tujuan sekolah Jadi itu nanti dari situ akan muncullah program kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, perlu kami sampaikan ya pada kesempatan ini terkait dengan seperti apa implementasi satuan pendidikan. Sebenarnya di tahun 2025 ini Balai Penjaminan Pendidikan Sulawesi Tengah melalui tim kerja kami di penjaminan pendidikan itu sudah melakukan pendampingan ke beberapa satuan pendidikan termasuk pemerintah daerah bagaimana cara memanfaatkan rapor pendidikan itu untuk membuat perencanaan baik di tingkat dinas maupun di tingkat satuan pendidikan. Nah, itu kita sudah lakukan dan berdasarkan data Simarpen ini karena kebetulan kita punya sistem informasi manajemen pendidikan itu yang dibuat oleh Pak Haji Samsul Alam itu. Di sana ada data-data itu yang bisa mereka gunakan itu. Dan alhamdulillah kalau udah dilihat dari loggingnya maksudnya yang membukanya rapor itu sudah hampir 100% semua untuk rapor 2025. Kemudian kalau kita lihat dari unduhnya, maksudnya dia ambil data-data itu Excel itu kemudian dianalisis itu memang masih ada yang belum Nah, kemudian kalau kita lihat data yang membuat RKT RKT dari situ memang untuk sementara ini kita belum punya data yang valid berapa, tapi sudah ada beberapa yang memiliki itu. Nah, tentu kemarin juga selanjutnya kita juga sudah melakukan pendampingan beberapa sekolah beberapa sekolah yang mendampingi itu yang kita sudah dampingi mulai dari RKJM, RKT dan saya yakin itu sudah semua 28 kurang lebih dan diharapkan dari 28 yang kita dampingi kemarin itu bisa menjadi model untuk semua satuan pendidikan di Sulawesi Tengah itu. Karena di sana kita kemarin itu memberikan bagaimana menyusun RKJM, RKT dan kemudian RKS berdasarkan rapor 2025. Tapi memang kita sampaikan bahwa nanti ketika rapor 2026 itu dirilis atau capaian 2025 itu maka nanti akan dijadikan bahan informasi terbaru atau dilakukan revisi dari perencanaan yang dibuat itu karena itu adalah data yang terbaru. Nah, gitu ya. Nah, baik, sahabat Mabelopura sekalian. Nah, ini sangat menarik, ini diuraikan secara gamblang, secara jelas tahapan-tahapan yang dilakukan sekolah dalam konteks implementasi untuk mencapai standar nasional pendidikan ini. Nah, tadi ada digambarkan tentang bagaimana sekolah itu harus melakukan membaca rapor pendidikannya, menariknya, menganalisisnya, sehingga data-data itu dibaca sebagai informasi awal untuk menyusun rencana kerja tahunan, menengah, hingga RAKS. Nah, tentunya Pak Dokter menjadi penting juga, kan ini terjadi perbedaan kaitannya kita bicara secara spesifik ini. Nah, terkait misalnya RAKS itu. Nah, RAKS itu satu instrumen penting untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh sekolah. Kalau kita bicara tentang ini tentunya masuk aspek pembiayaan ini kita bicara, tapi secara teknis. Nah, satuan pendidikan itu kalau kita berbicara terimplementasikannya standar nasional pendidikan tentunya varian yang berbeda-beda. Nah, kita tidak akan berbicara secara teknis tentang perbedaan jumlah sumber pembiayaan yang didapatkan sekolah.
Tetapi bagaimana manajemen pengelolaan sekolah dengan pembiayaan misalnya mereka menyusun RKS dengan potret anggaran masing-masing itu menjadi ideal. Nah ini kadangkala apa yang direncanakan, apa yang dibelanjakan. Kita akan mencegah jangan itu terjadi. Apa yang betul direncanakan dalam konteks pembiayaan itu betul-betul kebutuhan sekolah. Nah mungkin ada beberapa pencerahan diberikan bagaimana melihat ketika apa prioritas utama yang harus dilakukan dalam konteks pembiayaan ini setelah membaca rapor pendidikan itu. Ya, terima kasih banyak. Jadi di dalam rapor pendidikan itu kan ada istilah IRBB. Ya. Identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi pelaksanaan. Ya. Itu artinya ketika hasil evaluasi diri dalam bentuk profil atau rapor pendidikan itu sudah dirilis, maka satuan pendidikan itu harus melakukan tahapan-tahapan IRB tadi itu. Siapa yang melakukan? Ini yang mungkin memang perlu dimaksimalkan nanti di setiap satuan pendidikan. Bahwa yang bisa melakukan itu adalah semua warga satuan pendidikan. Jadi identifikasi mana yang lemah, mana yang kurang dan seterusnya itu. Kemudian dari yang kurang itu dia lakukan refleksi, melihat kembali, betul ini yang kurang, betul ini yang mendesak. Nah dari situlah maka dibuat perencanaan. Itu namanya refleksi perencanaan. Itu angkalah dalam rencana kerja jangka menengah. Tentu urutan prioritas yang mana? Nah kalau berdasarkan apa yang ada di rapor atau profil itu, maka yang merah, indikator yang merah kemudian yang kuning, kemudian yang hijau. Nah dalam ketentuan yang ada itu, yang dirilis oleh Kemendagri itu bahwa kalau yang merah itu diharapkan itu kalau boleh 50% dari indikator yang itu bisa teranggarkan. Kemudian kalau kuning kurang lebih 30, kalau yang hijau itu ya adalah paling kurang 1. Tentu disesuaikan dengan anggaran yang ada. Karena untuk sementara itu memang yang dihitung itu adalah kegiatan-kegiatan yang teranggarkan. Walaupun memang ke depan kita berharap juga kegiatan-kegiatan yang tidak teranggarkan itu menjadi indikator mutu pendidikan. Nah, saya kira itu ya. Baik, sahabat Mabelopura, kita telah berada di penghujung podcast kita hari ini. Nah, di ujung ini kami minta closing statement narasumber kita terkait dengan tentunya untuk mengakselerasi penerapan pencapaian standar nasional pendidikan ini tentunya ada beberapa hal yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam konteks mencapai mutu yang standar minimal yang dipersyaratkan. Nah, kita meminta narasumber untuk memberikan informasi kepada Sobat Mabelopura apa saja kemudian langkah-langkah strategis atau kiat-kiat yang dilakukan satuan pendidikan dalam implementasinya untuk mewujudkan tercapainya standar nasional pendidikan. Ya, silakan Pak narasumber. Terima kasih banyak. Saya kira kita sepakat bahwa mutu pendidikan yang baik itu, terutama di Sulawesi Tengah itu, adalah harapan kita semua. Nah, karena harapan kita semua, maka kita perlu berkolaborasi secara keseluruhan. Dari Balai Penjaminan Mutu, dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan, pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Bagaimana implementasinya? Nah, tentu implementasinya adalah yang pertama kita semua termasuk pemerintah daerah harus memastikan bahwa dokumen 8 standar itu dimiliki dan dipahami oleh pemerintah daerah. Dan dipastikan yang kedua adalah dokumen 8 standar itu dimiliki, dipahami dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Nah, memang belum terjadi kesesuaian 100% antara indikator yang ada di SMP dengan ada pendidikan. Tetapi paling kurang sudah ada kesesuaian. Sehingga di dalam membuat perencanaan itu, sekali lagi sumber utama data perencanaan adalah dari rapor pendidikan selain evaluasi internal sekolah. Lalu ketika itu diimplementasikan oleh satuan pendidikan, maka yang perlu diperkuat adalah bagaimana memastikan bahwa itu sudah terjadi, itu sudah sesuai dengan standar. Nah, ketika kita bicara data yang terakhir capaian 2024 itu
baik dasmen maupun PAUD itu Ya. memang SKL itu memang masih kurang. Kurang ya? Masih kurang karena berkisaran 50 lebih nilainya. Ya. Itu artinya hasil kolaborasi kita seperti itu Ya. untuk sementara Ya. itu. Tapi saya kira itu bukan menjadi sesuatu yang perlu kita takutkan, tapi Ya. itu sebagai bahan untuk kita refleksi. Refleksi. Tentu itu nanti menjadi bahan untuk perbaikan-perbaikan Ya. ke depan itu. Ya. Nah, saya kira itu sekali lagi bahwa mutu itu adalah milik kita semua, mutu itu adalah harapan kita semua, dan untuk mencapainya perlu kolaborasi. Kolaborasi. Karena sinergitas dan keberlanjutan dari suatu program itu adalah kunci di dalam mencapai mutu yang lebih baik. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak narasumber. Jadi menarik, sahabat Mabelopura. Kita beberapa menit yang lalu sampai hingga saat ini kita mendiskusikan hal yang sangat krusial. Nah, tentunya kesempatan kali ini poin-poin penting telah kita dapatkan, di mana standar nasional pendidikan itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan untuk menuju pemenuhan standar minimal pelayanan pendidikan dilakukan. Tentunya mutu menjadi tujuan kita bersama. Mutu itu keniscayaan juga yang harus dicapai satuan pendidikan. Nah, siapa-siapa saja seperti yang sampaikan narasumber tadi, siapa saja yang berkepentingan dalam hal ini? Pertama tentunya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam konteks lampasan standar itu betul-betul internalisasi, dipahami secara utuh, sehingga ketika dilakukan implementasi di satuan pendidikan, pemerintah daerah melalui dinas teknis, dinas pendidikan secara utuh sudah memahami 8 standar. Yang tidak kalah pentingnya sebagai implementatornya itu satuan pendidikan harus memahami secara utuh 8 standar, keterkaitannya, apa esensinya, kemudian satuan pendidikan itu harus memiliki standar minimal pelayanan, dan apa konsekuensi dari satuan pendidikan yang kemudian tidak secara implementatif secara optimal menerapkan standar nasional pendidikan hingga menghasilkan mutu yang kemudian bisa meragukan kita semua. Saya kira itu yang mungkin kita simpulkan. Terima kasih Pak Dokter. Kesempatan kita kali ini, nanti kemudian mungkin kita akan undang kembali dalam beberapa topik menarik. Baik, sahabat Mabelopura yang kami banggakan, kami hargai, dan kami sampaikan di ujung pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kemudian mutu pendidikan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar dan menjadi kewajiban kita untuk mengawal ini. Baik, bersama saya Dasman Lamasiara sebagai host pada kesempatan ini mengucapkan Lompe Rakarebai, Lompe Rapovia. Kebaikan atau ilmu pengetahuan yang kita kabarkan, itu pula Lompe, itu pula yang akan kita implementasikan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya. Ikuti terus perkembangan kami, tentunya hanya di akun official kami ya, Sobat BPMP Sulteng. Silakan di-follow, subscribe, dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.